juga aneh gitu ya kalau kita membaca dari berita acara yang disampaikan oleh termohon, ada 41.383 itu tidak terdistribusinya kami sebagai kuasa hukum pihak terkait yaitu Pak Mirin Kogoya selaku Bupati terpilih Bupati Puncak Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Jadi hari ini kami menghadiri sidang dengan agenda pendahuluan yang mana pemohon selaku pemohon membacakan pokok-pokok permohonan. Pokok-pokok permohonannya mungkin bisa dijelaskan. Jadi kurang lebih pokok-pokok permohonannya yang disampaikan adalah mereka mendalilkan bahwa pemohon mendalilkan bahwa proses perjalanan pemilu ataupun pilkada pemilihan Bupati Puncak Jaya berjalan tidak benar dan adanya dugaan perampasan dan pengamanan mengamankan kotak suara. Mereka menuduh pihak kami mengamankan kotak suara untuk dikondisikan. Padahal semua dalil-dalil yang mereka sampaikan kami akan bantah pastinya nanti di keterangan pihak terkait pada tanggal 30 Januari 2025 nanti akan ada agenda agendanya pemeriksaan pihak terkait, yaitu keterangan pihak terkait baik kami pihak terkait maupun Bawaslu dan KPU. Berarti pihak yang tertuduh juga bisa mengajukan permohonan ya Mas? Kalau pihak tertuduh ini kami pihak terkait, pastinya termohon adalah yang merasa dirugikan, yang merasa kalah. Termohon adalah KPU, pihak terkait adalah kami sebagai pihak terkait. Kami mengajukan sebagai pihak terkait dan pastinya kami sebagai pihak terkait punya hak untuk menyampaikan keterangan pihak terkait bahwa yang disampaikan semuanya oleh pemohon itu tidak benar. Dari proses pendaftaran dan lain sebagainya, pengumpulan barang-barang ini sudah cukup baik kan? Ya, sudah cukup semua, sudah siap semua. Kami dan tim sudah siapkan semua bukti-bukti yang mereka tuduhkan itu semua tidak benar dan pastinya kami akan bantah semua. Terus itu terpilihnya dengan presentasi kemenangan kami 12,8% kurang lebih selisihnya. Jadi kemenangan kami sekitar 118.000. Kalau mungkin calon Pak Bupati apa yang mau disampaikan? Baik, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menerima dan telah mengadili perkara. Pertama, ya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 158 harus ditentukan. Dan sudah jelas bahwa Puncak Jaya pemilihnya 196 sehingga tidak memenuhi ambang batas, tapi 58-nya tidak kena. Sehingga seluruh masyarakat punya hak memilih sesuai dengan sistem noken. Itu yang pertama. Dari dalil-dalil yang telah diajukan tadi ada 5 bagian yang diajukan. Yang pertama menyangkut dengan pengondisian logistik oleh calon tertentu. Calonnya saya dan betul saya ada di sana tanggal 26. Namun kehadiran saya di sana bukan mengambil logistik. Ini perlu saya garis bawahi bahwa bukan saya ambil logistik. Saya ke sana karena tim daripada paslon 1 telah mengambil alih. Ada satu distrik Mebolu dipalang, dirampas setengah jalan sehingga saya ada di sana supaya tidak boleh jadi masalah, sehingga saya ada di sana. Kenapa ada kesepakatan begini? Baru kenapa dilakukan perampasan? Itu yang pertama. Yang kedua, pengambil alih kewenangan oleh KPU daerah ke provinsi. Karena KPU daerah tidak mampu melakukan sesuai dengan ketentuan PKPU. Sehingga KPU daerah setingkatnya, kalau KPU daerah tidak melaksanakan rekapitulasi, maka sewajarnya KPU provinsi mengambil alih kewenangan. Sehingga tanggal 18 itu ya dilakukan penetapan Bupati terpilih. Yang kedua, TSM. Saya pendatang baru, sehingga TSM yang dituduhkan adalah incumbent, yaitu saudara Yuni Wonda. Itu incumbent, sehingga dia dilayak untuk telah melakukan incumbent, telah melakukan TSM. Sehingga tuduhan-tuduhan yang tadi disampaikan sebenarnya terbalik. Kami punya bukti-bukti jelas, keterlibatan kepala distrik, keterlibatan ASN, keterlibatan kepala kampung. Kami sudah punya bukti-bukti semua, kami akan lampirkan. Yang terakhir, dituduhkan bahwa perampasan. Di sana adalah sistem noken, sehingga budaya itu kearifan lokal sudah diberikan kewenangan oleh MK untuk melakukan sistem pemilu dengan kearifan lokal, sehingga masyarakat datang teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, itu kearifan lokal yang harus dilakukan, harus dilestarikan, sehingga dengan itu dituduh bahwa lakukan perampasan lain-lain. Yang berikut bahwa dari 4 distrik yang dituduhkan perampasan, perlu kita garis bawahi bahwa tidak ada perampasan. Dan logistik semua distribusi ketua KPU, ketua Bawaslu diserahkan kepada PPD, dan PPD melakukan tahapan
pemilu di tanggal 27. Jadi pemilu tanggal 27 telah dilaksanakan, jadi tidak ada yang tidak dilaksanakan, semua sudah selesai dilaksanakan dan rekapitulasi pengisian berita acara bertahap sudah dilakukan. Jadi kami minta kepada masyarakat Puncak Jaya pada hari ini tetap tenang, menjaga situasi keamanan. Dan tuduhan tadi bahwa perampasan sehingga hak suara masyarakat Puncak Jaya sekitar 56.000 diminta dari pihak pemohon bahwa MK untuk menghanguskan. Saya kira legal standing untuk menghanguskan itu atau menghanguskan suara hari ini tidak ada dasar hukum untuk menghanguskan suara. Sehingga Mahkamah Konstitusi kami minta keputusan yang diambil harus seadil-adilnya. Pak, gitu Pak, artinya tuduhan yang dilakukan pihak pemohon tidak mendasar Pak? Dengan tuduhan yang dilakukan oleh pemohon tidak berdasar. Karena di atas itu sistem kearifan lokal. Kearifan lokal itu berbagai cara, duduk, data, nyanyi-nyanyi, itu kearifan lokal yang harus dilestarikan. Sehingga perampasan logistik dan lainnya. Karena dua distrik Jaya yang Tinggi Nambut itu juga distribusi tanggal 26 pagi sudah dijalankan. Yang 2 pagi Mebolu, Lumo dan sekitar dituduh itu tidak ada. Masyarakat sendiri yang datang dan diserahkan langsung KPU, Bawaslu dan TNI Polri ada di situ. Jadi tadi sampaikan bahwa TNI Polri di sana tidak pernah. Karena TNI Polri luar biasa loh. Dalam situasi seperti itu TNI Polri telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Dengan benar. Tapi tuduhan dari tim kuasa hukumnya bahwa TNI lemah itu salah sekali. Ya harapannya terakhir Pak dengan ini. Harapan kami Mahkamah Konstitusi adalah kami yakin dan percaya bahwa akan mengambil keputusan yang seadil-adilnya sehingga bukti-bukti yang kami punya ada kami akan masukkan di tanggal 30. Itu menjadikan data pertimbangan untuk MK mengambil keputusan.